Halo, assalamualaikum. Nama saya Afin Abdul Fatah dengan NIM 0504766163 Prodi SI. Kali ini saya mau memberikan contoh ERT. ERT itu sendiri adalah sebuah gambar atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah antara entitas dalam sebuah database. Oke, berikut contoh ERT dan beserta tahapan-tahapannya. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entitas atau entity, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Tahap kedua adalah menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya atau key-nya. Pada tahapan kedua yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Nah, dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti berikut. A. Mahasiswa memiliki atribut NIM. B. Mata kuliah memiliki atribut kode MK dan nama mata kuliah. C. Dosen memiliki atribut NID, nomor induk dosen, serta nama dosen. Tahap 3 adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Contoh matriks relasi. Oke, lanjut ke tahap keempat. Tahap keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi. Untuk penambahan relasi dapat melihat pada tabel relasi metrik. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entity. Apakah antar entity tersebut satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. 2. Banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. 1. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN, banyak ke banyak. Yang kedua adalah dokter dengan mata kuliah adalah 1 ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERT yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah: A. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah atau minimal 1 mata kuliah. B. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Oke, tahap kelima,
melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau yang bisa disebut dengan non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau yang disebut non-key. Dapat dilihat relasi yang kebanyak MN, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key. Dari setiap entiti yang terhubung, maka ERT dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat pada diagram berikut.
Sekian penjelasan dari saya terkait dengan pembuatan dan tahapan-tahapan ERT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.